Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Tuhan, dan keberkahan kepada kita semua. Sebelumnya, selamat siang menjelang sore, selamat datang kepada para Bapak Ibu, para peserta di acara Open House tentang program studi psikologi, program magister dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelum melanjutkan, perkenalkan saya Omar Abdurrahman, SPSI, alumni Fakultas Psikologi UI angkatan 2019 yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara Open House. Para peserta, Open House ini merupakan rangkaian acara yang bertujuan untuk mengenalkan lebih lanjut mengenai program studi psikologi, program magister, beserta peminatan-peminatan di dalamnya, yang dimana nanti akan dibawakan langsung oleh dari Kepala Prodi. Pada Open House kali ini, Fakultas Psikologi akan mengadakan giveaway kepada para peserta. Giveaway akan diberikan kepada para peserta yang telah memfollow IG @psikologi.ui dan juga @psikoui.s2science, lalu melakukan like dan komen pada postingan yang tertera di sini, dan juga untuk mention 3 teman pada postingan tersebut. Pemenang giveaway akan langsung di DM oleh admin dari Instagram @psikologi.ui. Bapak Ibu para peserta, hari ini Open House terbagi menjadi 2 sesi sebenarnya, sesi pagi dan sesi siang. Di mana sesi pagi Open House menjelaskan tentang program psikologi terapan, program magister. Lalu untuk sesi siang ini akan lebih menjelaskan ke arah psikologi sains, program magister. Untuk Open House sesi kedua akan diisi oleh Dr. Rizka Halida, SPSI MSI, selaku Ketua Program Studi Psikologi Program Magister. Kepada Ibu Rizka, halo Ibu Rizka, selamat siang. Selamat siang, Omar. Selamat siang, Ibu Bapak, teman-teman semua. Oke, baik. Gimana Ibu Rizka kabarnya? Alhamdulillah sehat. Omar Sehat juga ya. kayaknya seger banget. Selalu nih untuk acara Open House akan selalu sehat gitu ya. Oke, baik, di sini sudah ada Ibu Rizka gitu ya sebagai Kepala Prodi dari program psikologi program magister, di mana nanti akan memberikan materi ya, Bu ya, menjelaskan tentang program magister, program psikologi ini, lalu apa saja peminatannya, bagaimana proses pembelajarannya, dan juga pendaftarannya ya. Ya, benar sekali. Baik, dan juga semoga kepada para peserta yang memang memiliki pertanyaan selama pemaparan boleh langsung mengisi di chat, langsung saja mengetikkan di chat di mana nanti pertanyaannya akan dijawab saat sesi tanya jawab. Seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita langsung saja dengarkan pemaparan materi oleh Ibu Rizka. Pada Ibu Rizka kami persilahkan. Terima kasih, Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Rizka Halida, atau biasa dipanggil Ica sebenarnya, akan memaparkan dan juga nanti berdialog dengan teman-teman dan ibu bapak semua mengenai program S2 Psikologi, atau kalau di psikologi kita biasa mengatakannya S2 Science. Saya akan men-share PowerPoint untuk sesi kita siang ini. Apakah udah muncul? Muncul, Ibu Ica, Kayaknya, boleh dilanjutkan ya. Mungkin bisa kayaknya di udah full muncul. screen ya. Ya. Yep. Oke, full screen-nya udah kelihatan ya. Oke, ini tentang program studi psikologi program magister di Fakultas Psikologi UI. Nah, sebagai pengantar ini mungkin kita pernah atau bahkan sering punya pertanyaan-pertanyaan di kepala kita tentang berbagai hal yang kaitannya dengan psikologi ataupun riset psikologi. Misalnya, apa ya yang membuat orang itu bisa termakan hoax, atau bahkan ada juga sih yang kritis kalau ada hoax, misalnya kayak gitu. Kemudian juga misalnya di bidang pendidikan ada yang bertanya, kenapa ya ada siswa yang rajin tapi ada juga siswa yang kurang rajin? Ini kaitannya dengan motivasi belajar siswa. Kemudian barangkali ada pertanyaan mengenai di bidang industri, organisasi maupun sosial. Kita kadang melihat ada pemimpin yang kita katakan efektif, bisa memimpin kelompoknya dengan baik, dan ada juga yang nggak bisa. Terus kenapa ya?
kadang-kadang di budaya kolektif atau budaya timur nih kadang beda dengan barat. Itu contoh-contoh aja. Mungkin juga pasti teman-teman punya banyak pertanyaan tentang gejala sehari-hari di kehidupan kita. Lalu yang terkait dengan riset, kadang-kadang kita juga sering melakukan riset atau menerima hasil riset. Jadi kadang kita sering bertanya juga, apakah data yang diperoleh valid atau tidak? Alat ukurnya reliable atau enggak untuk mengukur kemampuan misalnya, atau analisis datanya udah baik atau belum ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar sekali ditanyakan oleh kita ketika kita melihat kehidupan sehari-hari atau melihat hasil penelitian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kalau teman-teman lebih lanjut ingin menggali, mengeksplorasi, mengetahuinya, ini salah satunya memang yang menjadi tujuan dari program S2 Magister Sains untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kita ke misi dulu, ke visi dulu dari Prodi, yaitu untuk S2 Sains kita punya misi menjadi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di tingkat magister yang berbasis riset, berorientasi lintas budaya dan perkotaan di tingkat nasional dan mengambil peran di tingkat Asia Tenggara. Jadi ini visi besar kita, karena kita memang di sini melakukan atau menyelenggarakan pendidikan dan penelitian juga. Berbasis riset, lalu ada orientasi yang menjadi kekhasan di sini, yaitu lintas budaya dan perkotaan, dan baik di tingkat nasional dan Asia Tenggara. Lalu untuk misinya ada beberapa, teman-teman di sini bisa lihat. Yang pertama tentu saja sesuai visinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan psikologi jenjang magister berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan bersikap ilmiah. Jadi dari misi ini misi pertama. Kemudian menghasilkan temuan ilmiah dalam bidang psikologi yang berorientasi lintas budaya dan perkotaan, lalu mensosialisasikan karya ilmiah lewat jalur publikasi nasional dan internasional, juga mendorong sivitas akademika melakukan sharing ilmu pengetahuan dengan jejaring nasional maupun internasional. Kita tahu bahwa sekarang bukan lagi eranya menyendiri, semua harus dilakukan dan kolaborasi, termasuk dalam pendidikan maupun penelitian di S2 Sains. Kompetensi apa sih yang hendak dicapai oleh lulusan S2 Sains ini? Yang pertama, lulusan akan mampu mengembangkan pengetahuan dan metodologi di bidang psikologi melalui riset. Jadi kompetensi utama yang akan dimiliki oleh lulusan yaitu lulusannya mengembangkan pengetahuan di bidang psikologi, juga dapat menguasai metodologi. Kemudian kompetensi kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan manusia yang kompleks dengan menerapkan ilmu menggunakan disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter, multi, dan atau transdisiplin berlandaskan kode etik psikologi Indonesia. Nah, jadi tahapannya begitu. Setelah kita belajar mengenai teori, mengembangkan pengetahuan, teori itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan manusia yang kita tahu pasti kompleks dan tentu saja harus berlandaskan kode etiknya. Kemudian juga kompetensi ketiga adalah lulusan S2 Sains ini akan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang psikologi dengan mengedepankan integritas profesionalisme. Jadi teman-teman pasti sudah mungkin pernah baca atau pernah mendengar bahwa baik di pemerintahan, dalam pengambilan kebijakan maupun di perusahaan dan juga di civil society organization, semua langkah, semua policy, semua program dan strategi itu semuanya harus berbasis evidence, dan evidence itu diperoleh melalui riset. Oleh karena itu riset adalah kompetensi yang harus dikuasai, dan ini adalah yang akan dikuasai juga oleh lulusan S2 Psikologi. Kemudian yang keempat adalah mampu mempublikasikan hasil-hasil riset bidang psikologi di tingkat nasional atau internasional. Jadi lulusan S2 Sains ini nanti akan juga dipandu dalam menghasilkan atau menuliskan karya-karyanya untuk bisa dipublikasikan. Berikutnya tentang bidang kerja, profesi atau karir yang bisa digeluti ya oleh lulusan S2 Sains.
ini biasanya pertanyaan di seputar ini kalau sebelumnya, maka perlu juga dipahami bahwa lulusan S2 Sains ini dapat menjadi akademisi, misalnya pengajar, peneliti, dan pengabdian masyarakat. Yang mereka yang mungkin bekerja atau berkiprah nantinya di kampus, di lembaga pendidikan, atau lembaga pengabdian masyarakat. Kemudian juga sangat bisa menjadi praktisi sebagai konsultan, supervisor, manajer, direktur, trainer, research development, data analis. Kemudian juga untuk bidang-bidangnya sendiri bisa di berbagai bidang ya, bidang pendidikan, penelitian, SDM, pemasaran, industri dan organisasi, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dan alumni kita juga berkiprah di banyak institusi, baik lembaga swasta, pemerintah, dan NGO. Tentang programnya sendiri, program ini sudah terakreditasi A dan sudah menghasilkan lulusan lebih dari 700 orang lulusan. Nah, di S2 Sains ini terdapat 5 peminatan teman-teman, yaitu industri dan organisasi, pendidikan, sosial, kepribadian, dan perkembangan. Jadi apa perbedaan dari masing-masing ini? Nanti akan kita spill mata pelajarannya. Kemudian kita sebelum melihat mata pelajaran, kita lihat dulu masa studinya berapa lama. Nah, untuk S2 Sains, 4 semester atau 2 tahun, dan sekurang-kurangnya 2 semester, dan selama-lamanya, atau paling lama, 6 semester. Jadi ini sesuai dengan aturan dari UI. Kemudian gelar akademik yang diperoleh adalah MSI, atau Magister Sains. Nah, untuk topik penelitiannya, kalau kita lihat dari publikasi maupun tesis lulusan S2 Sains, ini banyak sekali topiknya, tentu saja tergantung dari ekspertis para dosen juga. Bisa misalnya tentang makna kerja dan kinerja karyawan, ini untuk industri dan organisasi. Lalu job demand dan stres kerja, kemudian ada juga strategi seleksi dan kompensasi, lalu juga ada leadership dan manager behavior. Tapi sebenarnya masih banyak, barangkali nanti teman-teman bisa lihat juga di website Fakultas Psikologi UI. Kemudian untuk kepribadian, pendidikan, perkembangan juga beragam sekali topiknya, akan tetapi ada beberapa yang bisa kita sebutkan di sini, misalnya tentang trait kepribadian hubungannya dengan perilaku berlalu lintas. Kemudian juga mengenai kalau psikologi pendidikan, di sini yang jadi contoh salah satunya adalah family hardiness, family functioning, dan ini diteliti hubungannya dengan traumatic exposure dan post traumatic growth pada penyintas gempa bumi. Jadi kita tahu negara kita ini termasuk rentan terhadap gempa bumi, sehingga perlu penelitian lebih banyak mengenai para penyintas gempa bumi ini. Dan kalau di psikologi pendidikan ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana peran keluarga di sini bagi para penyintas gempa bumi. Kemudian di bidang perkembangan kita lihat penelitiannya antara lain mengenai father attachment, kelekatan ayah gitu ya, lalu self esteem, pengaruhnya terhadap peer victimization pada remaja. Kemudian juga ada lagi penelitian mengenai self-efficacy dalam menghadapi masalah hidup dalam hubungan antara dukungan pasangan dan resiliensi keluarga. Kemudian di bidang psikologi sosial ada beberapa topik juga, misalnya identitas sosial, persepsi ancaman, prasangka antar kelompok, ini levelnya intergroup behavior. Lalu ada juga psikologi ekstremisme dan radikalisme, bagaimana memoderatkan ekstremis dan deradikalisasi. Kemudian ada juga topik psikologi media, framing dan berita palsu, dan juga topik riset mengenai kebahagiaan dan perilaku tidak etis. Kurikulumnya seperti apa? Yang ini jadi di kita itu ada MK wajib prodi yang utama, kemudian ada MK itu mata kuliah ya, mata kuliah wajib prodi, mata kuliah peminatan, dan mata kuliah spesial. Mata kuliah spesial ini tesis dan publikasi ilmiah. Gitu. Jadi kenapa spesial? Karena ini bisa diambil kalau misalnya belum selesai, bisa diambil lagi di semester berikutnya. Untuk mahasiswa non-psikologi,
kami mengadakan pembekalan namanya, jumlahnya 9 SKS, sekitar 12 hingga 14 pertemuan, dan ini dilakukan sebelum mulai masuk tahun ajaran baru. Karena S2 Sains ini menerima mahasiswa baik dari S1 Psikologi maupun S1 Non-Psikologi. Nah, untuk menyamakan pemahaman tentang psikologi antara yang S1 Psikologi dan Non-Psikologi, maka untuk yang Non-Psikologi kami beri pembekalan sebelum mulai kuliah. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliahnya. Untuk mata kuliah wajib di program studi ini artinya mahasiswa di semua peminatan harus mengikuti mata kuliah wajib ini, yaitu ada metode riset dan analisis data kuantitatif, psikologi perkotaan lanjut, pengukuran psikologi, metode riset dan analisis data kualitatif, psikologi lintas budaya lanjut, tesis dan publikasi ilmiah. Lalu untuk PIO, psikologi industri dan organisasi, apa saja? Ya, ini antara lain ada perilaku manusia dan organisasi, perkembangan desain organisasi, psikologi pengembangan organisasi, lalu ada psikologi kepemimpinan, proposal tesis PIO, tren riset dalam organisasi, kapital selekta PIO, dan budaya dalam organisasi. Untuk peminatan kepribadian, ini mata kuliahnya ada teori-teori kepribadian, traits kepribadian, kepribadian dan kebahagiaan, diri dan identitas, profil kepribadian tokoh, proposal tesis psikologi kepribadian, kapital selekta psikologi kepribadian, dan aplikasi riset kepribadian. Untuk mata kuliah peminatan psikologi perkembangan, mahasiswanya akan belajar teori klasik psikologi perkembangan, pengembangan sosial kepribadian, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, teori kontemporer psikologi perkembangan, perkembangan berpikir kritis, proposal tesis psikologi perkembangan, kapital selekta psikologi perkembangan, dan psikopatologi perkembangan. Untuk mata kuliah di peminatan pendidikan, ada teori klasik mata kuliah peminatan psikologi sosial, ada teori klasik psikologi sosial, kognisi sosial lanjut, psikologi hubungan interpersonal, teori psikologi sosial kontemporer, proposal tesis psikologi sosial, pengambilan keputusan sosial, kapital selekta psikologi sosial, dan psikologi kelompok. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah di S2 Sains, ini ada syarat kelulusannya, lulus mata kuliah dengan nilai minimal C, lalu lulus tugas akhir, ini tesis berarti ya, dengan nilai minimal B, kemudian juga tidak melampaui masa studi aktif maksimum 6 semester, dan menghasilkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional, tentu saja dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, kegiatan mahasiswanya apa saja nih ya, selain kuliah? Jadi, mahasiswa S2 Sains bisa terlibat dalam riset di laboratorium penelitian atau kelompok riset. Kemudian juga menulis dan mengirim makalah hasil penelitian ke jurnal, baik nasional maupun internasional. Bisa juga mahasiswa presentasi dan menghadiri konferensi ilmiah nasional maupun internasional, ikut aneka lomba dan pelatihan, kemudian terlibat dalam kepanitiaan untuk menyelenggarakan event atau konferensi akademis atau profesi, kemudian juga bisa mengikuti kuliah dari dosen tamu atau public lecture, kemudian juga ikut serta dalam pameran proposal tesis. Jadi sebelum jadi tesis, mahasiswa itu bikin proposal, dan itu kemudian dipamerkan untuk mendapat masukan dari khalayak yang lebih banyak. Nah, ini ada sekilas tentang laboratorium atau kelompok riset di Fakultas Psikologi yang sangat bisa untuk diikuti oleh mahasiswa S2 Sains. Tentu saja tergantung minatnya. Ada psikologi politik, cognition, affect and well-being, leadership, decent work and diversity, executive functions, psikologi ekonomi dan konsumen, pernikahan dan keluarga, psikologi lalu lintas, kesehatan mental komunitas, learning, education, and school well-being, mindfulness and psikoterapi, teacher and student effectiveness, psikologi kesehatan, gender dan seksualitas, serta intervensi sosial dan krisis. Jadi, kenapa kelompok riset atau lab ini penting? Karena di dalam lab ini, orang-orang yang berkumpul adalah orang-orang yang punya minat riset yang sama. Jadi, dan itu atmosfer akademis yang baik sekali. Mahasiswa juga bisa
belajar untuk berdiskusi, berdebat, kemudian juga bahkan ikut mendengarkan kalau misalnya ada mahasiswa S3 di lab itu yang mau disertasi, kita bisa juga dengerin dan ikut kasih masukan. Nah, apabila ingin mendaftar, maka ini adalah syarat-syaratnya. Persyaratan khusus prodi S2 Sains di sini bisa sarjana psikologi maupun sarjana non-psikologi. Tapi yang non-psikologi wajib mengikuti pembekalan setelah dinyatakan lolos seleksi. Kemudian IPK minimalnya 3,0 dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Lalu ujian bahasa Inggris, sebenarnya di UI ada ujian bahasa Inggris sendiri, tapi bisa juga dengan TOEFL dengan nilai minimum 500 atau IELTS minimal 6. Kandidat juga mesti mengumpulkan kurikulum vitae, motivational letter, dan surat rekomendasi dari pembimbing skripsi atau dosen lainnya, atau pimpinan di tempat kandidat tersebut bekerja, kalau sudah bekerja. Nah, ini seleksinya terdiri dari 2 tahap. Yang tahap 1 TPA dan bahasa Inggris, tes potensi akademik. Ini semua di levelnya di UI. Kemudian setelah itu, jika dinyatakan lulus di tahap 1, maka ada seleksi tahap kedua, yaitu wawancara yang akan dilakukan di fakultas oleh dosen-dosen di fakultas, termasuk dosen di peminatannya. Jadi misalnya Omar mau daftar ke peminatan kepribadian. Nah, itu nanti setelah lulus tahap 1, tahap 2-nya akan diwawancara oleh dosen yang salah satunya dari peminatan kepribadian. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di website penerimaan ui.ac.id. Biaya pendidikan untuk program S2 Sains ada dua komponen, yaitu uang kuliah tunggal atau UKT yang dibayarkan per semester, nilainya 17 juta rupiah, dan komponen kedua adalah iuran pengembangan institusi atau IPI. Ini dibayarkan 1 kali pada awal kuliah sebesar 14 juta. Tapi ini belum termasuk biaya pendaftaran, kelas pembekalan, buku, publikasi, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan dokumentasi kegiatan dari Prodi S2 Sains. Tidak bisa semua karena cukup banyak kegiatan kami yang kami selenggarakan untuk mahasiswa dan umum. Di sini kami mengadakan ada namanya diskusi bareng praktisi dan akademisi. Ini waktu bulan Oktober tahun lalu tentang psikologi konsumen. Kami mengundang pembicara dari dalam dan luar kampus dan ada penanggapnya. Kemudian juga ada alumni talk, kami mengundang alumni-alumni kami untuk sharing pengalamannya ya setelah lulus dari S2 Sains. Dan alumninya dari berbagai latar belakang, ada yang dari akademisi, ada yang bekerja di kantor atau lembaga pemerintah, ada yang di market research, dan ada juga yang di civil society organization. Juga ada pameran proposal tesis yang disertai dengan webinar. Pada waktu itu topiknya tentang kesehatan mental di anak muda, tentang riset-riset yang penting untuk diketahui di topik ini. Kemudian juga ada konferensi dan kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa S2 Sains di Taipei misalnya, kemudian di Montreal. Kemudian juga ini yang baru saja kami laksanakan adalah pameran proposal tesis yang setelah wabah alhamdulillah bisa dilakukan secara offline lagi. Jadi mahasiswa menyampaikan proposalnya dalam bentuk poster dan kemudian akan dilihat oleh banyak orang dan ditanyakan. Dan disinilah mahasiswa akan mendapat banyak masukan. Dan ini dokumentasi kegiatan lain bersama dosen dan teman-temannya. Untuk lebih lanjut, lebih jelasnya, silakan menghubungi kami di kontak berikut ini. Oke, saya rasa itu sebagai paparan awal. Saya serahkan kembali ke MC kita, Omar. Silakan, Omar. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica atas pemaparannya mengenai program studi psikologi sains ya.
Ya, Bu, betul. program magister. Dan di sini Bu dari sudah banyak pertanyaan juga yang masuk gitu ya. Jadi apakah boleh langsung kita masuk ke sesi tanya jawab atau ada yang ingin tambahkan lagi, Bu Rizka? Sudah, ya sudah itu. Silakan. Oke, mungkin yang pertama dari Cut Shivani. Assalamualaikum, izin bertanya, apa perbedaan Magister Psikologi Sains dengan Magister Psikologi Profesi? Baik, saya langsung dijawab ini ya. Boleh. Oke, Waalaikumsalam, Cut Shivani, thank you pertanyaannya. Jadi apa bedanya? Untuk Magister Psikologi Sains tadi sudah saya jelaskan. Secara umum memang kalau di S2 Sains ini pertama adalah multi entry, bisa dari S1 Psikologi dan non-psikologi. Kemudian tujuan utamanya adalah mengembangkan ilmu, menggunakan ilmu tersebut untuk menyelesaikan masalah, dan juga kemampuan riset. Nah, sementara untuk Magister Psikologi Profesi pertama saat ini untuk program profesi itu sedang sedang dalam masa transisi karena adanya undang-undang pendidikan psikologi yang baru, sehingga untuk profesi atau psikologi umum itu belum bergelar magister. Akan tetapi setelah profesi umum baru kemudian ada kuliah S2 atau baru bergelar S2 atau magister psikologi yang spesialis. Itu yang pemahaman saya ya. Dan untuk profesi itu titik beratnya adalah pada bagaimana mendidik lulusannya untuk bisa menjadi psikolog. Dalam hal ini berpraktek, melakukan anamnesa, ya profesi psikolog. Saya rasa jawaban. Nah, oh ya, kemudian untuk psikologi profesi itu hanya menerima dari S1-nya yang psikologi. Oke, baik. Jadi memang perbedaannya dari pertama dari jurusan S1-nya ya, Bu ya. S1-nya kalau yang sains boleh dari seluruh program, sedangkan kalau misalnya profesi hanya dari psikologi saja. Lalu juga dari title-nya gitu ya, di mana memang psikologi profesi untuk kurikulum yang baru itu adalah profesi, jadi bukan magister gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Magister Science adalah memiliki gelar MSI ya, Magister Science. Betul. Baik, semoga dapat menjawab. Dilanjutkan kembali di sini. Pertanyaannya, selamat siang. Saya izin bertanya terkait dengan pendaftaran. Untuk pendaftaran, apakah ada per gelombang atau tidak? Nah, seperti ini sudah dijelaskan Ibu ya, untuk gelombang. Dan karena jika saya lihat bahwa akhir pendaftaran jatuh pada bulan Juni. Dan salah satu syaratnya adalah sudah mempunyai ijazah. Lalu bagaimana jika saya baru selesai sidang di awal Juli? Apakah tidak bisa mendaftar tahun ini atau ijazah bisa menyusul? Terima kasih. Oke, baik, ini mengenai kalau gelombang UI sendiri ada beberapa gelombang ya, dan untuk tahun ini yang akan masuk gelombang kedua. Nah, kemudian untuk ijazah ya. Nah, ijazah itu akan dipertimbangkan lulusan tahun berapa. Apabila gini, ketika mendaftar barangkali bisa diberi surat keterangan lulus, akan tetapi sebelum wawancara memang kita perlu untuk melihat ijazah aslinya. Kalau lulus tahap 1 tadi kan ada wawancara tahap 2. Nah, itu penting bagi kami untuk beneran kemudian calon atau kandidat itu mengirimkan ijazah aslinya. Karena bukti lulus berupa ijazah itu salah satu dokumen penting yang menjadi pertimbangan ketika menerima kandidat. Menyusulnya tadi bisa, tetapi sebelum wawancara sebaiknya udah ada. Begitu jawabanku, Omar. Dan sedikit menambahkan ya Bu Rizka, jadi memang untuk program pasca sarjana di UI membuka 3 gelombang pendaftaran. Untuk 2 gelombang pertama itu ada di bulan Maret dan di bulan Juni, itu untuk penerimaan di bulan September. Sedangkan untuk gelombang ketiga di bulan September-Oktober itu untuk penerimaan mahasiswa baru di gelombang Januari.
Jadi misalnya memang ternyata baru lulus dan keluarnya itu ada di bulan Juli, bisa untuk mendaftar lagi di gelombang ketiga yaitu di bulan September Oktober, tapi baru masuk menjadi mahasiswanya itu di bulan Januari. Berarti seperti itu. Oke, izin melanjutkan. Apakah bisa ya Bu dari jurusan non-linear untuk daftar SIMAK UI genap ini dan melaksanakan matrikulasi tercepat diadakan kapan ya Bu? Dikarenakan keperluan informasi dari pihak beasiswa. Mohon izin mungkin boleh diinfokan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, untuk untuk pembekalan yang tercepat, untuk jurusan non-linear, tidak ada masalah. Jadi karena S2 Sains ini multi-entry, maka kami menerima S1 dari jurusan di luar psikologi, rumpunnya bisa tadi kalau istilahnya non-linear, bisa rumpun yang berbeda, bukan soshum misalnya. Jadi nggak masalah. Untuk kemudian mengenai matrikulasi atau istilah kita pembekalannya. Yang pembekalan yang tercepat akan dilangsungkan di bulan sebelum masuk Agustus ini, jadi bulan Juli. Nah, siapa yang akan mengikuti pembekalan di bulan Juli ini? Yaitu mahasiswa yang sudah lulus di gelombang-gelombang kemarin dan yang akan lulus di gelombang sekarang, di pendaftaran yang sekarang ini. Itu yang tercepat. Tapi kami mengadakan pembekalan itu 2 kali dalam setahun, yaitu di awal tahun dan atau di sebelum semester genap dan di pertengahan tahun sebelum semester gasal. Itu tentang pembekalan. Begitu jawabannya. Ini memang benar, ini banyak ditanyakan untuk keperluan informasi pihak beasiswa ya, LPDP biasanya yang banyak menanyakan mengenai ini. Ya, bukan matrikulasi, pembekalannya seperti itu skemanya, 2 kali dalam setahun. Oke. Semoga sudah menjawab. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, untuk yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP atau sudah awardee ya Bu ya, apakah harus tetap ikut SIMAK seperti yang lainnya? Lalu mau bertanya juga apakah tesnya ada, itu mungkin jawab dulu Bu, boleh itu Bu, apakah memang harus ikut SIMAK dulu jika sudah menjadi awardee LPDP? Oke, kalau sudah menjadi awardee tetap harus SIMAK sih, karena ya tetap mengikuti proses seperti yang lainnya. Jadi ya artinya begitu keterima di SIMAK udah aman ya, udah dapat LPDP-nya. Karena banyak juga yang sudah diterima tapi masih menunggu dari beasiswa LPDP-nya. Gitu. Jadi ya tetap daftar tetap harus SIMAK ya, biasa. Bu ya. Betul. Oke. Karena di sini dijelaskan ada beberapa kampus yang langsung masuk ke tahap wawancara jika sudah diterima di LPDP, Bu, gitu. Jadi tapi kalau di UI tetap harus SIMAK dulu ya. Ya. Oke. Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah tesnya ada beberapa tahapan gitu dan kuotanya apa benar memang hanya 7 per peminatan ya, Bu ya? 7 orang per peminatan. Oh ini tesnya tadi ada 2 tahap. Tahap 1 itu tes potensi akademi dan bahasa Inggris. Setelah lulus tahap 1 akan ada tes wawancara. Jadi 2 tahap untuk tesnya. Nah untuk kuota untuk gelombang ini memang per peminatan ada 7 mahasiswa yang akan diterima untuk gelombang ini saja. Jadi sehingga nanti mahasiswa baru di tahun ajaran baru itu kan tidak hanya dari gelombang yang sekarang aja ya, ada dari gelombang sebelumnya, nah itu baru nanti kuliahnya bareng semuanya. Oke, baik. Lalu bisa dilanjutkan lagi Mbak. Untuk mata kuliah yang diajarkan di Magister Sains Psikologi UI bisa diakses di mana saja ya Mbak informasinya? Oke, mata kuliahnya ada di website Fakultas Psikologi. Atau bisa juga kalau kurang jelas atau ingin mendapatkan langsung, tapi ada di website fakultas atau bisa juga email ke prodimagister.c@ui.ac.id. Oke, prodimagister.psi ya. .psi@ui.ac.id gitu. Ya. Oke. Baik.
Selanjutnya, untuk psikologi perkembangan, apakah lebih berfokus pada perkembangan anak dan remaja atau memiliki bobot yang sama dari usia kelahiran hingga lansia? Oke, psikologi perkembangan rentangnya ya ini ya human development. Jadi ya, tapi memang lebih saat ini ya banyak yang di anak, remaja dan dewasa. Akan tapi ada juga studi yang di perkembangan lansia. Nah, untuk bayi ini rasanya belum banyak fokus yang ke situ. Tetapi kalau ditanya untuk psikologi perkembangan, rentangnya ya human development itu. Oke, berarti memang dari masa kelahiran ya, Mbak ya? Dari anak hingga lansia ya, utamanya untuk Iya, di psikologi. betul. Baik. Lalu Ibu untuk peminatan pendidikan, apakah punya fokus tersendiri seperti pendidikan formal, sekolah universitas, pendidikan inklusi, pendidikan informal atau yang lainnya? Oke, kalau dari mata pelajaran kita memberikan secara ini kan karena sains ya. Jadi ilmu pengetahuan perkembangan teori mengenai pendidikan, misalnya motivasi belajar gitu, kemudian pengukuran dalam pendidikan, kemudian bahkan ada yang lebih mendasar lagi filosofi pendidikannya. Nah, untuk tadi bidang-bidang yang menjadi minat yang lebih spesifik itu akan diarahkan lebih ke tadi lab ataupun penelitian dengan dosen pembimbing. Karena di psikologi pendidikan ini banyak pakar dengan area yang beda. Pendidikan tinggi ada Ibu Wuri Handayani, kemudian untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada Ibu Farida. Ya, itu bisa dilihat di website psikologi kepakaran para dosennya. Jadi seperti itu. Ketika di kelas dibahas ilmu yang dasarnya, kemudian ada juga kapita selekta untuk masuk ke topik-topik tersebut, dan lebih detailnya lagi tentu ketika masuk di lab dan penelitian. Oke. Baik. Lalu Bu ada pertanyaan lagi mengenai jam dan waktu perkuliahan di Magister Psikologi Sains UI. Apakah saya bisa bekerja sambil kuliah di Psikologi Sains? Bagaimana dengan waktu perkuliahannya? Oke, terima kasih pertanyaannya, Nurul. Jadi kalau di psikologi atau psikologi sains ini kuliahnya di weekdays, Senin sampai Jumat, ya di jam kerja. Sehingga memang untuk mahasiswa yang sambil bekerja gitu, itu sangat perlu sekali semacam surat tugas belajar atau izin dari atasan karena waktu kuliahnya itu memang di weekdays seperti itu. Jadi kalau mahasiswa kita yang memang sambil bekerja ya seperti itu biasanya. Ada surat tugas belajar atau izin penuh dari atasannya untuk kuliah. Baik. Semoga menjawab. Lalu pertanyaan dari Narisha. Selamat sore Ibu, izin bertanya apakah masih ada program S2 Psikologi Profesi di UI? Kalau di sini sudah jelas ya Bu ya, untuk tahun 2023 penerimaan Mapro ya, Magister Profesi sudah berhenti dulu ya Bu ya, karena ada kurikulum baru tersebut ya. Ya, dan bukan yang S2 ya. Kalau yang akan baru ini S1 plus istilahnya. S1 plus, betul. S1 profesi jadinya. Baik. Lalu dari Afifah, untuk persyaratan apabila sudah submit TOEFL akan tetap mengikuti ujian bahasa Inggris SIMAK UI atau tidak ya Bu ya? Nah, untuk ini secara umum kalau ketentuan dari UI bisa digantikan. Akan tetapi TOEFL-nya ini juga perlu mempertimbangkan dikeluarkan oleh lembaga mana. Itu pun harus sesuai dengan lembaga yang memang di ACC ya sama UI. Tapi untuk lebih jelasnya soal ini, Mbak Afifah bisa kontak ke penerimaan untuk mengetahui misalnya lembaga mana sih yang di ACC TOEFL-nya oleh UI. Kayak begitu. Baik. Lanjut lagi, Bu, kalau berminat tentang anak-anak di mana non-klinis, khususnya di Montessori Play, berarti ambilnya memang psikologi perkembangan ya, Bu, atau psikologi sekolah? Oh, yang menjadi, oke. Terima kasih pertanyaan Tasya ya. Kalau yang menjadi minat Tasya adalah
ingin mengembangkan pengetahuan tentang perkembangan anak saat ini, itu ngambilnya di psikologi perkembangan. Nah, kalau untuk pendidikan itu lebih banyak mengenai tadi topik-topiknya soal motivasi belajar, kemudian pengukuran di konteks pendidikan. Ya, jadi nanti bisa dilihat mata kuliahnya dan yang memang menjadi minat Tasya itu ke arah mana. Baik, dilanjutkan Ibu, apakah ada kelas karyawan di S2 Psikologi UI Sains? Kelas karyawan tuh maksudnya yang kuliahnya di weekend gitu mungkin ya? Ini yang Iya, bertanya. weekend dan malam kayaknya ya Bu ya, weekend atau malam gitu. Oke, nggak ada untuk Bu Eni ini. Tidak ada untuk kelas karyawan yang khusus di Jumat atau di weekend atau malam. Jadi semuanya kuliahnya di weekday. Makanya tadi kalau yang sedang bekerja itu sangat penting untuk dapat izin atasan atau surat tugas belajar. Baik, lalu dari Nabila, tadi disebutkan bahwa bisa digantikan dengan TOEFL. Maksudnya apakah SIMAK hanya mengerjakan TPA saja atau bagaimana ya Bu? Jika memang sudah memasukkan ya TOEFL dan digantikan gitu, berarti apakah SIMAK-nya tinggal TPA-nya saja atau bagaimana? Ya, kalau kata-katanya digantikan berarti SIMAK-nya hanya TPA, tapi more detail tentang ini tetap harus konfirmasi ke penerimaan. Dari penerimaan ya? Betul. Okay. Dari Jalin Eni, izin bertanya untuk jam kuliah magister sainsnya jam berapa ya? Oh ini tadi udah ya Bu ya? Sudah ini tadi sudah ini. ya, baik. Dari Cynthia, apakah masih ada gelombang pendaftaran Desember? Dan apakah ada kelas eksekutif untuk pekerja? Kalau gelombang pendaftaran berikutnya nanti akan ada di September. September Oktober ya Bu ya? Untuk ya, yang di gelombang 3 ya? Tidak sampai Desember ya? Betul. Tidak sampai Desember. Jadi di September, Oktober akan ada gelombang ketiga. Dan nah ini tidak ada kelas eksekutif atau ya tadi yang kelas di weekend atau malam nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Dari Reski, saya ingin bertanya terkait jadwal perkuliahan dilaksanakan pada bulan berapa, Bu? Apakah perkuliahan akan dilakukan full daring atau luring? Oke, makasih Reski pertanyaannya. Untuk yang tahun ajaran baru, kita akan mulai kuliah di akhir Agustus. Kalau jadwal dari UI sementara ini, tanggal 28 Agustus mulai kuliah. Kemudian apakah full daring atau luring, ini blended learning. Jadi bisa melalui luring ataupun daring, masih dicampur, baik sinkronus maupun asinkronus. Gitu. Baik. Jadi memang mulainya seperti para mahasiswa baru umumnya ya Bu ya? Di Betul. akhir Agustus ya untuk semester baru biasanya kan tiap tahun. Iya. Oke. Lalu dari Nabila, Bu, misal telah lulus SIMAK UI, apakah bisa mengajukan penundaan mulai belajar defer dalam rangka menunggu pengumuman beasiswa, Bu? Jadi mungkin ditunda hingga Januari gitu ya, misal lolos di Agustus gitu, tapi ditunda hingga Januari. Oke, kalau penundaan boleh. Nanti kirimkan saja surat izin tunda kuliah dan alasannya. Kemudian, tapi kuliahnya di tahun depan. Jadi S2 Sains itu mulai kuliahnya selalu di awal tahun ajaran, gitu. Bukan di semester genap, tapi selalu di semester gasal. Dan itu bisa tunda kuliah selama 2 semester. Oke. Berarti tetap walaupun misalnya lulusnya itu di mengikuti SIMAK yang gelombang 3 Bu, yang di Oktober. Berarti mulainya tetap di Agustus tahun depan ya? Iya, betul. Oh, oke. Berarti selama 1 semester itu libur dulu gitu ya? Jatuhnya libur ya? dan atau mengikuti pembekalan matrikulasi. tadi. Iya, betul. Oke. Baik, baik. Lalu di sini ada Yunita, Bu. Bagaimana profil lulusan dari peminatan psikologi kepribadian? Profil lulusan peminatan psikologi kepribadian. Oke. Lulusan psikologi kepribadian itu kalau sejauh ini alumni-alumninya punya kompetensi tentu saja riset dan teori-teori kepribadian, sehingga mereka bisa bekerja di civil society organization
kalau berkaitan dengan manusia ya, membantu imigran misalnya. Kemudian juga mereka ada juga yang bekerja di market research untuk profiling pasar seperti itu. Dan tentu saja pengajar atau akademisi itu juga bisa dari peminatan psikologi kepribadian. Jadi seperti itu, karena kompetensi yang dicapai tadi di S2 Science tadi ya, tentang pengembangan teori, metodologi, kemudian menggunakan teori-teori tadi untuk memecahkan masalah. Jadi di setting apapun, kemudian juga kolaborasi tadi ya, dan riset. Jadi itu semua termasuk di psikologi kepribadian bisa digunakan. Oke, baik. Lalu Bu, di sini ada dari Siska, di mana ada 3 pertanyaan gitu ya. Untuk yang pertama, sebenarnya agak sama Bu, target kelulusannya untuk bekerja di mana saja ya? Ya, untuk target lulusan bisa sebagai akademisi maupun praktisi, di swasta maupun di lembaga pemerintahan dan civil society organization tadi. Kemudian apakah itu praktisinya sebagai guru atau pengajar, ataukah praktisi seperti misalnya supervisor, trainer kayak begitu. Itu bidangnya memang sangat luas kalau untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, lalu yang keduanya, apakah setelah lulus atau menjadi alumni bisa tetap berlanjut terlibat dalam kelompok riset psikologinya, Bu? Oh, bisa sekali, sangat bisa. Jadi kolaborasi itu tidak hanya antar sesama dosen atau antara dosen dengan mahasiswa, tapi selalu ada juga kolaborasi yang berkelanjutan. Jadi antara dosen dengan alumni masih Dengan alumni ya? berlanjut terus. Iya, betul sekali. Bahkan kemudian alumninya yang sudah bekerja karena masih terlibat dalam riset, kemudian jadi pengen kuliah S3 gitu. Oh, lanjut gitu ya, karena lanjut tertarik juga dengan risetnya gitu. Iya, Oke. betul. Lalu di sini Bu ada pertanyaan lanjutannya. Biasanya biaya untuk riset setelah kita lulus itu dapat didapatkan dari mana ya Bu ya? Oh, kalau biaya riset, ini jawabannya bisa macam-macam nih. Kalau masuk dalam tim dosen dan dosennya itu apply hibah, baik itu hibah dari UI, hibah dari BRIN, hibah dari Ristek Dikti gitu, itu dibiayai dari sana biasanya. Atau juga kalau kolaborasi, misalnya nih ya, ada dengan perusahaan. Nah, itu risetnya dibiayai oleh perusahaan yang membutuhkan hasil riset dari lab seperti itu. Jadi bisa dari kampus ataupun pemerintah, bisa juga dari swasta. Itu sangat terbuka kemungkinan seperti itu. Oke, baik. Dan selanjutnya nih Bu juga ada, jika TOEFL sudah di atas 500, jadi apakah nanti tidak usah tes bahasa Inggris lagi ya? Jadi tinggal simak TPA aja. Nah, jawabanku tadi, untuk TOEFL, kan tadi minimal 500, kalau di atas 500 seperti apa? Pastikan dulu ke penerimaan UI, karena ada lembaga yang ditunjuk atau di ACC oleh UI, dan nggak semua lembaga di ACC hasil TOEFL-nya. Gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah yang mengeluarkan TOEFL itu lembaga di ACC oleh UI atau tidak, dan prosedurnya seperti apa. Apakah berapa tahun terakhir, itu kan perlu bukti nilai TOEFL-nya dan kapan dia dikeluarkan dan oleh siapa. Jadi pastikan dulu ke penerimaan ini. Jadi memang sebenarnya lebih ke arah penerimaan UI-nya ya, bukan spesifik ke prodi psikologi sainsnya Bu ya. Iya, Jadi betul. perlu dipastikan lagi. Oke. Dari Christina, mohon saran jika minat untuk praktek psikolog klinis anak, baiknya langsung ambil psikolog profesi atau magister sains terlebih dahulu ya, Bu? Oke, kalau mau praktek menjadi psikolog yang ambilnya profesi. Profesi ya? Gitu. Ya. Oke. Berarti memang tinggal menunggu informasi dari profesi yang terbuka ya nanti di UI ya? Iya, betul. Baik. Dari Laili, izin bertanya apakah lulusan magister psikologi sains bisa merancang kurikulum terapi untuk anak yang keterlambatan bicara, Bu? Oke, kalau di kan gini,
pertama adalah nanti kuliahnya itu mengenai teori-teori. Kalau di pendidikan ya teori di bidang pendidikan atau perkembangan anak misalnya. Nah, tentu saja ilmu yang sudah didapat ini sangat bisa dipakai untuk memecahkan masalah, termasuk untuk merancang kurikulum. Gitu. Oke. Jadi jangan khawatir, boleh apa enggak? Ya bisa aja gitu. Kan ilmunya sudah punya dan itu bisa saja dipakai. Jadi memang malah akhirnya harus dipakai. Harus dipakai ya. Iya. Tridharma perguruan tinggi ya. Ada Betul. pemanfaatannya itu. Jadi nanti malah kurikulum yang dibuat itu research base ya, Bu ya, research dan evidence base ya pada akhirnya. Baik. Betul sekali. Lalu dan ini di sini, sudah lulusan kami juga memang banyak yang dari psikologi pendidikan maupun perkembangan banyak yang memang berkecimpung di dunia pendidikan dan banyak membuat modul, merancang kurikulum gitu. Atau di luar pendidikan misalnya di psikologi sosial juga membuat kurikulum untuk misalnya program deradikalisasi narapidana teroris. Itu hal yang sangat mungkin sekali gitu dilakukan. Baik, lalu dari Kamila, Bu, untuk laboratorium atau kelompok riset di psikologi ya, itu mahasiswanya ditunjuk dari fakultas atau memang ada proses rekrutmen per lab-nya? Oke, jadi gini, untuk lab atau kelompok riset memang sejauh ini mahasiswa cari tahu dulu informasinya. Labnya apa saja tadi sudah sekilas saya sampaikan. Nah, di dalam lab itu siapa saja dosen-dosennya dan topiknya apa aja sih? Itu harus dilihat dulu. Kalau memang ada yang membuat Anda tertarik, langsung saja. Kan kalau iklim atau budaya di Fakultas Psikologi ini sangat egaliter ya. Jadi mahasiswa bisa langsung kontak ke dosennya. Saya berminat dengan topik riset Ibu atau Bapak. Saya sudah baca artikel Ibu Bapak ini. Saya pikir ini penting dan saya ingin mengembangkan di sini. Boleh nggak saya join di lab Ibu Bapak? Langsung aja kayak begitu. Kan kita ya Omar tahulah bagaimana komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu sangat cair. Baik Ibu. Dan sepertinya memang ini budaya yang banyak di sekolah pasca sarjana luar negeri juga ya Bu ya. Memang kita meng-approach langsung para supervisor gitu kan. Tidak ada proses rekrutmen, tidak ada proses ditempatkan gitu dari fakultasnya gitu. Jadi memang kita bisa mencari langsung berdasarkan peminatan kita di mana. Lalu Ibu, izin lanjut dari pertanyaan dari Eva, untuk kuota gelombang ketiga itu berapa ya Bu ya? Wah, belum ditentukan sekarang karena masih biasanya itu kemudian masih perlu informasi dari banyak pihak, baik dari bidang pendidikan maupun dari bidang umum gitu. Jadi masih belum ditentukan sekarang untuk yang gelombang 3. Baik, pada Ibu Eva berarti nanti tinggal ditunggu ya Bu ya, di bulan September nanti di penerimaan.ui.ac.id akan ada semua jelas untuk kuota-kuotanya. Lalu aku mau nambahin sedikit. Oh boleh Ibu, silakan Ibu Ica. Mungkin ini karena tadi ada kenapa cuma 7 orang per peminatan. Jadi so far untuk tahun ajaran baru insya Allah ada 85 mahasiswa atau mahasiswa yang akan mulai kuliah gitu. Sehingga kemudian dari situ oke, fakultas daya tampungnya berapa nih untuk berarti yang gelombang sekarang ini kita akan terima berapa? Tentu saja kita nggak bisa exceeding daya tampung kita gitu. Makanya untuk yang gelombang ini memang hanya 7 per peminatan. Untuk berikutnya berapa? Nah, itu nanti akan dihitung kembali. Jadi memang perlu banyak mempertimbangkan dari banyak aspek ya di fakultasnya sendiri ya Bu. Iya, betul. Oke, baik. Ibu izin lanjut dari Titin Nurhana bertanya bagaimana profil lulusan dari peminatan PIO, Bu Ica? Profil lulusan peminatan PIO, oke. PIO ini ya semua peminatan di S2 Sains ini dinamis. PIO ini termasuk yang dinamis. Profil lulusannya banyak bekerja di korporat, kemudian di lembaga apa istilahnya ya, atau konsultan SDM gitu. Dan ada juga yang di lembaga pemerintah, tapi bertanggung jawab tentang training dan personalia gitu. Jadi
profil lulusan. Kenapa mereka bisa bekerja di sana? Karena memang sudah belajar dasar-dasar teorinya, baik itu perilaku manusia dalam organisasi, budaya organisasi, kemudian leadership, itu sehingga ilmu itu sangat kepake gitu ketika mereka lulus dan berkiprah di berbagai institusi tersebut. Baik, dilanjutkan Ibu pertanyaan dari Rauda. Bagi yang sudah lolos pada gelombang 1 mengenai info perkuliahan, apakah ada grup atau bagaimana ya Bu? Oke, ini sejauh ini belum ada karena kan Anda masih belum melakukan registrasi akademik dan registrasi administrasi ya. Nah, jadi kalau info perkuliahan memang masih disampaikan dari fakultas langsung, begitu. Baik. Nanti ketika sudah administrasi atau isi IRS, baru biasanya mahasiswa akan bikin grup. Oke, berarti nanti memang tinggal menunggu ya Bu ya? Betul. Dari registrasi. Oke. Karena kan belum fix nih, misalnya sudah keterima gitu, tapi kemudian nggak registrasi, jadi nggak jadi masuk atau tunda kuliah, itu kan masih dinamis sekali datanya. Betul. Baik, Ibu ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Laili yang tadi menanya tentang pembentukan kurikulum, merancang kurikulum gitu ya. Kalau misalnya melakukan terapinya Bu, apakah diperbolehkan dari lulusan sains ataukah memang hanya bisa seorang psikolog aja yang bisa menterapi? Saya tidak tahu apakah terapinya sampai sejauh mana ya gitu. Tapi untuk lebih amannya, karena ini untuk anak berkebutuhan khusus, sebaiknya ya yang sudah lulus profesi atau psikolog begitu. Memang sudah yang terlicense ya Bu ya, yang sudah terdaftar resmi gitu ya. Baik. Betul. Dari atau misalnya gini, ya? sorry. Ya, tapi Bu. kalau secara umum di luar anak berkebutuhan khusus, apalagi anak pun gitu. Kalau untuk dewasa, apakah kemudian ada ini sendiri juga, ada training sendiri juga, misalnya untuk menterapi secara khusus, misalnya nih kognitif behavioral therapy. Itu kan selain profesi ada perlu training khusus di situ. Jadi lebih banyak lagi ininya license yang perlu didapat. Tapi kalau langsung dari magister sains sebaiknya enggak, kecuali dia sudah punya pengalaman, udah ikut berbagai training. Oke, baik Ibu dari Cikwitita, Agnita, kalau beasiswa yang available untuk apply S2 ini apakah hanya LPDP saja atau ada macam-macam beasiswa lainnya Bu ya? Apply S2 Sains. Oh, oke. Kalau mahasiswa sih bebas mencari beasiswa dari manapun boleh. Gitu. Apakah masih ada ya beasiswa program pasca sarjana? Saya sendiri nggak paham. Tapi selain LPDP tentu saja mahasiswa boleh banget cari beasiswa dari sumber-sumber lain. Boleh, ada ya? yang dapat beasiswa dari kantornya misalnya, itu tidak masalah. Baik. Dari Sayyidah Fitri, kalau saya melihat kalender akademik 2023, pengumuman akhir SIMAK gelombang 2 adalah tanggal 25 Juli dan daftar ulang adalah tanggal 4 Agustus. Berarti jika saya dari S1 non-psikologi untuk jadwal pembekalannya itu di tahap berikutnya kapan ya, Bu? Pembekalan itu rencananya di antara 17 sampai 31 Juli. Jadi, sebentar, saya takut salah. Tanggal 14 Agustus sampai 28 Agustus rencananya. Berarti selama 2 minggu full ya, Bu ya? Untuk matrikulasi ya? Ya, bahkan Sabtu juga kemungkinan juga akan dipakai karena mengejar ya? Ya, betul banget. Boleh dicatat ya untuk Sayyidah Fitri, tanggal-tanggal matrikulasinya 14 Agustus hingga 28 Agustus. Selanjutnya Ibu dari Tasya, bagaimana dengan profil lulusan dari peminatan perkembangan, Bu? Menanyakan tentang profil lulusannya. Oke. Untuk peminatan perkembangan,
Ya, Betul, peminatan tinggi. juga menyebar kemana-mana. Dalam arti sebagai akademisi, sebagai praktisi, baik di lembaga pendidikan, kemudian juga di lembaga penelitian, dan juga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang anak-anak gitu. Jadi Anak-anaknya. jadi memang profilnya kayak begitu. Lagi-lagi karena ilmu yang dipelajari itu adalah mengenai teori dasar dan juga tren penelitian terkini. Kemudian mahasiswa juga belajar tentang metode penelitian, berkolaborasi. Jadi ilmu itu sangat bisa dipakai untuk di berbagai setting ketika si mahasiswa sudah lulus. Ya, tentu saja kemudian untuk penajaman-penajaman itu kan berdasarkan jam terbang ya di tempat kerja masing-masing gitu. Tapi ilmu yang didapat di S2 Sains ini sebagai bekal untuk kemudian si lulusan sendiri yang kemudian menajamkan ilmunya tersebut. Oke, jadi sebenarnya untuk seluruh peminatan ya Bu ya, secara garis besar itu bisa dua ya, akademisi maupun praktisi. Untuk akademisi itu bisa entah jadi mengajar atau malah riset ya Bu, melanjutkan risetnya lagi. Sedangkan untuk praktisi itu bisa tadi di swasta, pemerintahan, NGO juga, ataupun kemasyarakatan ya Bu ya. Jadi memang sebenarnya saat 2 tahun belajar di dalam psikologi UI itu kita bisa melihat banyak exposure ya Bu ya, kesempatan-kesempatan, dan melihat nih bagaimana ketertarikan dari diri kita masing-masing setelah melewati peminatan yang dipelajari selama 2 tahun ini. Oke, izin melanjutkan ya Bu? Silakan Omar. Di sini ada dari Nadifa, untuk alur pendaftarannya Bu, gimana nih? Pendaftaran S2 Magister Psikologi Sains. Apa saja tahapannya? Ya, mulai dari cek ke penerimaan UI ACID. Apa saja syaratnya? Ini saya share screen lagi. Baik. Yang ada di persyaratan. Dan juga nanti kita akan menampilkan Bu tanggal-tanggal penting perihal gelombang SIMAK gitu ya. Jadi nanti bisa di screenshot kepada para peserta yang masih ingin mendaftar di gelombang 2 hingga tanggal 26 Juni nanti. Pendaftaran gelombang kedua SIMAK UI. Persyaratan sebentar. Persyaratan ya. Oke, ini dia. Nih persyaratannya. Ini sarjana psikologi dan non psikologi, kemudian IPK minimal 3 dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B, kemudian TOEFL-nya minimal 500, IELTS minimal 6, CV, motivational letter, dan surat rekomendasi dari pembimbing skripsi atau dosen lainnya, atau pimpinan tempat kerja kalau sudah kerja. Kemudian alurnya 2 tahap, TPA dan bahasa Inggris di level UI. Kalau sudah lulus di tahap 1, maka akan masuk ke tahap kedua, yaitu wawancara. Kalau wawancara lulus, ya udah berarti diterima di S2 Sains ini. Baik. Dan ini Bu untuk proses yang tahap 2, apakah jika tidak lulus tahap 1 tetap diinformasikan Bu? Tidak lulus tahap 1? Maksudnya apakah ada pengumuman, oh maaf Anda tidak lulus SIMAK gitu? Tidak lulus ujian SIMAK-nya tetap diberitahukankah atau memang hanya yang lulus aja? Ini saya perlu pastikan dulu sih, karena kalau keterima biasanya kan itu kemudian diinformasikan ke mahasiswa. Betul. Ya. Ya. Untuk yang tidak lulus, apakah ada pengumumannya juga ya? Oke, baik, itu masih bisa. Pastikan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Tasya lagi, Bu. Berarti untuk tahun ini khusus profesi masih ditunda sampai kejelasan undang-undang ya? Dan kalau profesi itu sendiri perkuliahannya ada praktik langsungnya kah? Atau mata kuliah, dan mata kuliahnya ada apa saja Bu? Nah, untuk profesi mungkin spesifiknya ditanyakan kalau ada open house profesi ya. Karena saya khawatir saya salah jawab nih. Baik, berarti bisa nanti kita bahas lagi saat ada open house untuk program profesi S1 plus ya Bu.
Baik, selanjutnya dari Saida lagi, Bu, izin tanya lanjutan soal matrikulasi. Di web penerimaan UI ada ketentuan mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah pembekalan dapat mengulang pada pembekalan tahap berikutnya. Apakah jika tidak lulus matrikulasi, maka studi semester 1 ditunda ke tahun depan, atau seperti apa, Bu, prosesnya? Oke. Dari misalnya ada dari 5 mata kuliah itu satu ternyata belum lulus gitu ya. Itu nggak tetap bisa kuliah, tapi di pembekalan berikutnya harus ikut pembekalan yang mata kuliah itu aja. Oke. Berarti di tahun depannya ya, Bu ya? Iya, di Untuk mata semester kuliah. depan. Di semester depan, sorry. depannya. Yap. Iya. Baik, baik. Oke. Lalu dari Leni, Bu, ada pertanyaan. Ibu rumah tangga ingin kembali melanjutkan kuliah, apakah tetap harus menempuh persyaratan ke-6? Jadi persyaratan ke-6 apa ya, Bu? Iya, persyaratan ke-6 tadi surat rekomendasi ya. Izin dari Iya, tetap perlu untuk setidaknya ini jadi ajang komunikasi lagi ya dengan kampusnya Ibu Leni, kontak ke dosennya lagi yang memang dulu cukup dekat ya berhubungan dengan Ibu Leni, tetap perlu untuk surat rekomendasi ini. Oke, baik. Lalu Ibu ada pertanyaan lagi, perkiraan ujian tahap 2 di tanggal berapa ya, Bu ya? Perkiraan ujian tahap 2. Itu perkiraan kalau tidak salah tuh di sekitar 2 Juli untuk ya, nanti simak tanggal-tanggalnya nanti akan kita share ya. diinfokan. Akan diinfokan itu. Jadi memang pendaftaran kita akan ditutup tanggal 26 Juni, lalu ujiannya di tanggal 2 Juli, dan pengumuman hasil akhirnya di tanggal 25 Juli. Di sini akan di-share tanggalnya, iya, bisa di Zoom para peserta dan juga bisa di screenshot untuk tanggal penting dari SIMAK UI gelombang 2. Dan sebelumnya untuk informasi ini juga, maaf, fotonya. Ya, untuk informasi tentang tanggal-tanggal penerimaan itu kembali bisa para Bapak Ibu peserta dicek di website penerimaan.ui.ac.id. Di situ juga bisa dilihat simak tanggal 2 sudah kapan dimulainya, program-program mana saja yang dibuka itu juga bisa lihat di sini. Ya, sudah ada di sini. Sudah ada di chat box ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Ica, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Benar nih. Bisa gimana para peserta, apakah kita bisa cukupkan hingga saat ini atau ada pertanyaan tambahan lagi mumpung lagi waktunya nih? Kalau nggak ada ya udah, berarti udah jelas insya Allah. Udah jelas insya Allah ya. Ada lagi tuh. Iya, maaf, untuk wawancaranya apa setelah tanggal 25 ya, Bu? Sepertinya sebelum ya, Bu ya, karena tanggal 25 Juli ini memang udah fix pengumuman lulus atau tidak lulusnya. Iya, betul. Sebelum tanggal 25 Juli. Jadi seluruh ujian itu di antara tanggal 2 sampai tanggal 25 ya, Bu ya, berarti ya. Seluruh ujian dan tahapan-tahapan seleksi itu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Wawancaranya online kan, Bu? Oh iya, wawancaranya online. Online ya, dan pun tesnya juga online ya. Online. TPA SIMAK-nya juga online ya, Bu ya, kalau tidak salah. Bentar. Online ya? Iya. Online atau offline ya? Kalau yang penerimaan sekarang udah balik offline lagi ya, Bu ya, sepertinya ya. Ya, atau bisa ditanyain ke penerimaan deh kalau soal penerimaan. Baik. Kalau TPA dan bahasa Inggris. Baik, nanti akan kita bisa dapat cek lagi di website penerimaan.ui.ac.id. Dan ada pertanyaan lagi, Bu, untuk tahun ini khusus profesi masih ditunda sampai kejelasan undang-undang ya? Maaf, Bu, tadi belum terjawab. Yes, ini masih menunggu ya, Bu ya. Dan boleh dipantau terus. Nah, ya benar, harus dipantau. Pantau terus, ya. Pantau terus Instagram ya, Bu ya. Instagram dan kanal informasi dari Psikologi UI ini untuk kelanjutan tentang profesi ini. Ya, Bu, boleh dilanjutkan, sorry. Oke. Ini ada kata-kata tahun ini soalnya. Jadi soalnya tahun ini nggak ada. Belum tentu juga gitu. Memang makanya perlu dipantau. Oke, iya. Jadi memang sebenarnya perihal tahun ini atau tahun depan itu memang masih digodok terus gitu ya. Jadi
memang harus dipantau terus kanal informasi resmi dari Psikologi UI dan juga kanal-kanal informasi resmi dari UI itu sendiri di penerimaan.ui.ac.id ataupun di Instagram @psikologi.ui. Ada pertanyaan lagi, Bu. Ibu, apakah ada dosen perkembangan yang meneliti literasi anak usia dini? Literasi apa nih? Literasi anak usia dini, Bu. Oke. Setahu saya ini penelitian mengenai anak usia dini ini dilakukan oleh Ibu Rosemini ya. Kemudian untuk mengenai fungsi eksekutifnya diteliti oleh Dr. Doni Hendrawan. Nah, lebih detail silakan boleh dilihat di website website Psikologi UI. Baik, semoga menjawab. Lalu Bu, ada dari Yunita, isu pendidikan karakter lebih tepat akan dipelajari di peminatan kepribadian atau peminatan perkembangan ya, Bu? Oh, ini spesifik sekali. Jadi yang mau disasar adalah pendidikannya atau lebih kepada mengembangkan teori kepribadian. Kalau yang mau disasar adalah teori-teori pendidikannya, maka ke pendidikan. Karena nanti kan aplikasinya penerapannya bisa dimanapun. Bisa soal pendidikan karakter, bisa mengenai pendidikan inklusi gitu. Jadi kalau memang minatnya adalah mengenai pendidikannya sendiri, itu di pendidikan. Tapi kalau soal karakter, kalau kepribadian itu kita lebih banyak belajar mengenai apa saja trait kepribadian, kemudian kemudian soal self dan identity, bagaimana orang self itu apa, identitas apa, dan bagaimana itu mempengaruhi interaksi dia dalam kehidupan sehari-hari atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perbedaannya di situ antara psikologi pendidikan dan psikologi kepribadian. Jadi yang jadi minatnya Ibu Yunita nih sisi mananya? Baik, semoga menjawab. Ibu Yunita, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu ya, sepertinya. Dan diingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran di link yang sudah disediakan di kolom chat. Dan juga mungkin dapat di-share kembali untuk tanggal-tanggal pentingnya. Iya, dapat dilihat di sini, dapat di-screenshot, dan juga dapat dilihat di penerimaan.ui.ac.id ya, di mana ada tanggal pendaftarannya sampai tanggal 26 Juni, berarti kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang. Ujian seleksinya itu di tanggal 2 Juli, dan pengumuman finalnya itu di tanggal 25 Juli 2023. Lalu juga untuk giveaway kepada para peserta dipersilahkan untuk memfollow dua akun Instagram @psikologi.ui dan juga psikoui.s2science, dan melakukan like yang di postingan tersebut gitu ya, sama melakukan komen dan mention 3 temannya, di mana nanti para pemenang giveaway akan di reach out langsung oleh tim dari Instagram @psikologi.ui. Baik, sepertinya kita sudah sampai ke akhir acara Bu, karena memang pertanyaannya sudah selesai. Oleh karena itu, kita izin melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya, Bu Ica, dalam proses acara ini. Baik, kepada para Bapak Ibu peserta, dipersilakan nih yang berkenan memang untuk menyalakan kameranya. Boleh sekali kita ramaikan kolom ruang Zoom ini untuk foto bersama di acara Open House Program Psikologi Program Magister. Baik, untuk dokumentasi kami serahkan ke Rani. Silakan Mbak Rani. Terima kasih Mas Omar. Izin saya akan melaksanakan sesi foto. Saya akan mulai hitung. Siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Kita lanjut pada slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi foto selesai. Acara saya kembalikan kepada Mas Omar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para antusiasnya dari para peserta. Mungkin dari Ibu Ica ada closing statement? Oke. Yang mau di-share, boleh? Ya, terima kasih Omar.
dari saya di Prodi S2 Sains mengundang tentu saja teman-teman yang berminat untuk kuliah di S2 Sains dan mengembangkan ilmu psikologi dan juga memecahkan masalah dengan menggunakan ilmu psikologi di berbagai setting. Selamat berjuang untuk simaknya dan insya Allah kita berjumpa di kampus UI Depok tahun ajaran baru. Baik, terima kasih Ibu Ica atas pemberian semangatnya nih kepada para peserta gitu ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kampus UI Depok dalam menjalani program S2 Sains Psikologi Sains ini. Baik, terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya. Semoga sehat-sehat selalu dan dapat bertemu lagi untuk acara open house selanjutnya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Terima kasih banyak kepada Ibu Rizka atas waktunya. Saya izin tutup ya Bu ya untuk acara ini. Terima kasih Umar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Tuhan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Dipersilakan untuk meninggalkan. Mbak Ica, makasih banyak Mbak. Makasih banyak juga Omar. Sama-sama. Ini gede banget ya suara musiknya, berani kecil. Lagunya jadi teriak-teriak. Sengaja biar musirin. Mbak Medi ngamuk. Mbak Medinya lagi ini lagi. Oke, aku izin live ya. Oke, Mbak Ica. Makasih banyak Omar. Iya, Mbak. Makasih Mbak Rani, Anti Humas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. See you.